Jadi kalau ribut hanya meningkatkan PBB, bayar nambah 50.000, 100.000 sekali dalam 1 tahun kok diribut ke? Kok orang ribut ketika jalan di mana-mana rusak? Itu ada polemik di masyarakat sekarang. Kenaikan PBB itu setelah dicek secara detail itu ternyata dari 29 miliar di tahun 2024, tahun 2025 itu menjadi 65 miliar. Artinya secara keseluruhan itu tidak mencapai 200%. Tidak rata. Kenapa? Ada beberapa objek yang tidak perlu harus naik. Kenapa? Karena sebelumnya itu sudah dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya dengan cara apa? Ketika ada transaksi jual beli itu sudah dinaikkan NJOP-nya. Jadi itu secara otomatis sudah penyesuaian. Itulah yang saya katakan penyesuaiannya tidak fair, tidak transparan, tidak terbuka. Kalau fair terbuka itu dibuat kebijakan seperti saya ini, biar adil kepada semua warga, adil kepada semua wajib pajak. Tapi itu yang terjadi ketika ada transaksi jual beli itu langsung dinaikkan. Dinaikannya tinggi. Dan kalau seperti itu berarti kenaikan PBB ini tidak sampai 1%, bahkan ada 0,1%, 0,2%. Itu tidak perlu harus naik sampai 100 atau 200, hanya 1-2%. Itu banyak terjadi di dalam kota Pati, ya, di beberapa titik juga ada. Itu kenaikannya hanya sedikit lah pokoknya. Itu satu itu. Yang kedua, ini memang amanat peraturan daerah. Saya itu hanya menjalankan, yaitu Perda nomor 1 tahun 2024 yang dibuat, yang disahkan oleh pemerintah dan DPRD sebelumnya. Kalau saya mengikuti sepenuhnya Perda ini, kenaikannya itu ribuan persen. Tapi saya harus bijaksana, tidak boleh mengikuti 100% itu, tidak boleh naiknya sampai melonjak seperti itu. Kemudian masuk sih, selama 14 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian, tidak pernah dilakukan kenaikan. Itu hal sangat tidak mungkin, tidak boleh, itu sangat tidak masuk akal. 14 tahun tidak pernah dilakukan penyesuaian, sangat tidak masuk akal. Kita berbicara pembangunan berarti berbicara pendapatan. Pembangunan itu butuh anggaran-anggaran dari mana? Dari pendapatan. Kalau sampai 14 tahun tidak dinaikkan, bagaimana pembangunan bisa berjalan? Akhirnya apa? Selama itu jalan rusak tidak ditangani, jalan rusak dibiarkan di mana-mana. Kemudian banjir di mana-mana tidak dilakukan pengerukan. Kemudian pertanian tidak diurus, pendidikan tidak diurus, kesehatan tidak diurus. Segala macam bidang pembangunan tidak diurus. Karena dia tidak berpikir bahwa itu pembangunan butuh anggaran. Ada juga yang bertanya demikian. Lho kan wis ana duit negara. Kok isih narik duit semene? Duit negara itu saya baru aja menjadi bupati belum genap 2 bulan sudah saya tangani ruas jalan yang rusak di mana-mana, itu saya tangani. Duit itu saya pakai untuk bangun jalan. Di tahun 2025 ini ada 81 jalan dan jembatan yang saya tangani, 81. Pemerintahan sebelumnya menangani 1 jalan saja tidak, hanya nambal-nambal. Yang perlu ditanyakan duit negara kemana, tanyanya kepada pemerintah sebelum, jangan tanya ke saya. Kalau ke saya jawab dengan 81 jembatan dan jalan. Masjid ini penataan, gor pesantrenan, menormalkan kembali rumah sakit Suwonto. Tanyanya jangan ke saya, tanyanya kepada bupati sebelumnya. Duit negara mbok nggo apa? Jalan rusak ning ngendi-endi mbok jarke, ajur mumur mbok jarke, mbok nggo apa? Tanyanya kepada dia, jangan tanyanya kepada saya. Adapun pajak ini yang tambahannya sedikit ini
ya kan? Itu tetap untuk melanjutkan pembangunan, karena pembangunan jalan perlu diteruskan, penataan rumah sakit perlu diteruskan, pengendalian banjir, menangani pengerukan sungai perlu dilanjutkan, pertanian perlu dilanjutkan, perikanan perlu ditangani, segala semacam itu perlu ditangani. Kalau kan dari masyarakat katanya ada tahun 2022 itu ada kenaikan. Lah ya itu mau 2022 itu kenaikannya maksudnya ketika dia ada transaksi jual beli itu ada kenaikan. Tidak kenaikan secara keseluruhan. Kalau kebijakan kenaikan ya sekarang ini 2011 dan sekarang ini. Kalau ada objek pajak yang mengalami kenaikan itu ketika secara kebetulan dia melalui transaksi jual beli. Kalau dia transaksi jual beli balik nama nenggone BPKAD kawis langsung kowe kudu sak meneh. Oh itulah yang saya katakan tidak fair, tidak objektif, tidak transparan. Ketika dia ada transaksi jual beli nenggone kantor pemerintah, nenggone BPKAD, kowe kudu sak meneh regomu. Itulah yang namanya tidak adil, tidak transparan. Itu tolong tonjolkan, jelaskan. Kalau tahun ini ada yang meningkat dari 60.000 sampai 300.000 itu kan artinya lebih dari 500%. Tidak ada. Siapa sih ngomong? Ada Pak, kemana ada yang menunjukkan seperti itu Pak? Yang menunjukkan di situ itu sudah diluruskan oleh kepala desa. Kepala desa itu wis nangani satu persatu kepada objek pajak kepada warga. Gitu loh. Nek 60.000 ngantian 300.000 itu kenaikannya lebih dari 200%, lebih dari 250% itu tidak. Itu sudah diluruskan, ojo percaya karena informasi kayak ngono. Jika menemukan seperti itu mungkin ada aduan atau gimana Pak? Lo enggak wis dikompromikan. Diskusi nih gone balik desa masing-masing. Hanya bisa melapor ke kepala desa. Lo iya, warga itu datang ke balai desa, kemudian ketika ada hal yang lonjakannya tidak wajar, itu langsung diselesaikan seketika itu. Kalau ada begitu itu. Kalau dalam Perda nomor 1 tahun 2004 itu ada penyebutan angka persentase kan? Angka persentase Berapa, Pak? Perda nomor 1 tahun 2024 ketika itu harga tanahnya di bawah 1 miliar itu 0,1%. Lebih dari 1% berarti 0,2%. Pertanian 0,9%. Ngikuti angka itu dari Perda nomor 1 2004 ada yang melonjak sampai sekian ribu persen. Ini sudah ada itu tidak sepenuhnya saya pakai karena pasti itu pasti akan terjadi gejolak dan saya pun nggak menghendaki seperti itu. Jadi kalau ribut hanya meningkatkan PBB bayar nambah 50.000 1.000 sekali dalam 1 tahun kok diribut ke? Kok orang ribut ketika jalan di mana-mana rusak? Kok orang ribut 75 miliar duit APBD 75 miliar dalam 1 tahun duit APBD, duit rakyat dienggo gaji pegawai honorer kontrak sing indikasinya nyogok sama oknum-oknum pemerintah itu, sama oknum penguasa itu, kok ora diributke 75 miliar APBD ikut dienggo bayar gaji pegawai kontrak yang pegawai kontrak itu sesungguhnya itu tidak begitu dibutuhkan oleh pemerintah, hanya nganggur nih gone kantor-kantor dia mlebu nganggo sogokan. Kok ora diributke 75 miliar tiap tahun itu bisa untuk bangun jalan jauh akan lebih baik. Kok ora diributke? Jadi ana tekone lah dewa duit negara dienggo apa? Kanggo bangun dalan ning ndi? Tekonone karo Haryanto wae. Ya, karo bupati sebelumnya. Artinya kenaikan nggak sampai 250% Pak ya? Iya, nggak rata-rata tidak sampai. Kalau sampai seperti itu ada yang sampai 300 diselesaikan di balai desa. Enggak ada. Sudah ada pergub Pak untuk ini Pak? Apa? Pergub. Sudah ada perbuknya sudah diharmonisasi di Kanwil Hukum Jawa Tengah dan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ada analisa ekonominya dari UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Semuanya sudah ada. Sudah turun kalau itu ya? Oh sudah lah, saya mau membuat kebijakan itu kan ada dasarnya. Dasarnya Perda, Pergub, kemudian SK. Kan begitu.